Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Febrianti dari NIM 2021-211 kelas A, Prodi Ilmu Hukum, dan moto hidup saya yaitu Time is Money. Waktu adalah uang. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi di sektor swasta dan tanggung jawab pidana korporasi. Judul ini diambil dari jurnal masalah-masalah hukum. Di sini ada latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima kesimpulan dan saran, yang terakhir nanti ada penutup. Latar belakang, di sini ada tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dianggap berada dalam lingkaran setan. Hal ini dapat dilihat bahwa angka korupsi yang tinggi biasanya berkaitan dengan negara yang miskin atau pembangunannya terhambat yang dalam ekonomi dikenal dengan teori modernisasi yang membahas hambatan-hambatan pembangunan ekonomi negara-negara tersebut. Untuk pertama kalinya, KPK mendakwa korporasi sebagai pelaku korupsi. Bahkan saat ini, KPK mencoba membidik korporasi yang acap kali melakukan penyuapan terhadap penyelenggara negara. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Berdasarkan konvensi tersebut, ada beberapa perbuatan yang dikriminalisasikan dan dianggap memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi. Berdasarkan Background Paper Declaration of International Conference Against Corruption ada 6 dampak korupsi yang melatar belakangi internasionalisasi kejahatan korupsi. Yang kedua, UNCAC terkait dengan kriminalisasi dan penegakan hukum terdapat 11 dalam perbuatan yang dikriminalisasi sebagai korupsi. Salah satu perbuatan yang dikriminalisasi dalam konvensi tersebut adalah korupsi di sektor swasta. Penuntutan terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi adalah hal yang langka di Indonesia. Di satu sisi, pertanggungjawaban korporasi telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun di sisi lain, korupsi di sektor swasta merupakan hal baru dalam konvensi PBB. Selanjutnya, teori-teori mengenai kejahatan korupsi dan pertanggungjawaban korporasi, landasan teori ini sekaligus juga menunjukkan state of the art dan berikutnya akan menegaskan keburuan dari pembahasan dalam tulisan ini. Mengenai teori tentang kejahatan korupsi, pengertian korupsi dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama dalam perspektif studi kejahatan, sedangkan yang kedua korupsi dalam perspektif hukum pidana. Lalu ada rumusan masalah. Di sini ada dua, yaitu yang pertama bagaimana sih pengaturan korupsi sektor swasta di masa mendatang nanti. Lalu yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Lalu ada metode penelitian. Di sini tulisan ini sepenuhnya berdasarkan studi pustaka terhadap berbagai bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan hukum tertier. Semua bahan hukum tersebut dianalisis dengan berbagai doktrin, teori, dan asas hukum secara konseptual. Oke, kita masuk ke bagian pembahasan. Di sini yang pertama, pembahasan korupsi di sektor swasta. Dalam konvensi PBB mengenai anti korupsi terdapat kriminalisasi terhadap sejumlah perbuatan. Secara garis besar ada 11 perbuatan, lalu ada juga dari ke-11 tindakan yang dikriminalisasikan oleh UNCAC. Ada yang bersifat mandatory offenses dan ada yang bersifat non-mandatory offenses. Korupsi di sektor swasta merupakan non-mandatory offenses, artinya tidak ada kewajiban dari negara-negara peserta konvensi untuk memasukkan ketentuan tersebut ke dalam hukum nasional negaranya. Secara lengkap, ketentuan korupsi di sektor yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 22 UNCAC. Korupsi di sektor swasta merupakan non-mandatory offenses, artinya tidak ada kewajiban dari negara-negara peserta konvensi untuk memasukkan ketentuan tersebut ke dalam hukum nasional negaranya. Secara lengkap, ketentuan korupsi di sektor swasta dalam pasal 21 ayat 1 dan pasal 21 ayat 2. Selanjutnya ada penggelapan di sektor swasta yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 22 UNCAC. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu kendatipun korupsi di sektor swasta bukan merupakan kewajiban setiap negara peserta untuk memasukkannya dalam hukum nasional negaranya, namun dalam konteks Indonesia, ketentuan tersebut harus dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait korupsi di sektor swasta meliputi dua hal, pidana korporasi dalam tidak pidana korupsi. Hal ini akan mempermudah dan memperlancar aparat penegak hukum untuk menjerat korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Terlebih dalam konteks Indonesia, persoalan tersisa yang masih menimbulkan perdebatan adalah korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang berbentuk BUMN. Ada beberapa negara yang secara tegas tidak menganut pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidananya seperti Jerman, Italia, Yunani, Portugal, dan Spanyol. Padahal negara-negara tersebut memiliki hukum pidananya seperti Jerman, Italia, Yunani, Portugal, dan Spanyol. Padahal negara-negara tersebut memiliki sistem hukum yang sama dengan kita, yakni civil law system. Dalam konteks hukum pidana Indonesia yang juga mengenal pertanggungjawaban korporasi, teori-teori yang digunakan sebagian besar adalah teori identifikasi, teori agregasi, dan teori vicarious liability. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yakni adanya perbuatan salah atau dikenal dengan actus reus dan kehendak yang salah atau mens rea. Kita masuk ke pembahasan yang kedua atau pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Di sini, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kita mengikuti teori dari pasal 20 ayat 1 dan ayat 2. Seolah-olah antara ayat 1 dan ayat 2 pasal Aquo berhubungan. Namun jika dikaji lebih mendalam, antara ayat 1 dan ayat 2 menggunakan dua teori yang berbeda. Pasal 20 ayat 1 menggunakan teori identifikasi, sedangkan ayat kedua menggunakan teori agregasi. Berdasarkan peraturan MA, ada tiga kemungkinan tanggung jawab pidana oleh korporasi. Yang pertama, jika kejahatan memberikan manfaat atau keuntungan atau memenuhi kepentingan korporasi. Yang kedua, jika korporasi membiarkan tindak pidana. Yang ketiga, jika korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar tidak terjadi tindak pidana, termasuk dampak besar setelah tindak pidana tersebut terjadi. Lanjutan dari pembahasan yang kedua tadi yang sudah saya jelaskan atau saya bacakan, eh, ini ada suatu korporasi penuntutan dapat dilakukan terhadap pengurus sekaligus terhadap korporasi. Terdapat di pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Aquo dapat diterapkan kepada pengurus, sedangkan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Tipikor tindak pidana korupsi dapat diterapkan terhadap korporasi. Perkaranya juga dapat dipisah, tergantung tingkat kerumitan dan penilaian subjektif penuntut umum. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah putusan hakim. Putusan hakim telah menghukum pengurus dan juga korporasi, padahal penuntutan hanya dilakukan terhadap pengurus, maka korporasi tidak dapat lagi dituntut. Kalaupun korporasi tetap dituntut secara terpisah, padahal telah ada putusan yang memidana pengurus dan korporasi, maka putusan bersalah terhadap korporasi tidak diikuti oleh pemidanaan pada titik yang paling ekstrim. Jika ada pemidanaan, maka pemidanaan terdahulu harus tetap diperhitungkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 KUHP. Sebagai perbuatan pidana tertinggal, hal lain yang perlu diperhatikan lagi oleh Polri, Kejaksaan maupun KPK untuk menjerat korporasi adalah dengan meneliti terlebih dahulu kerjaan yang terjadi. Yang terakhir sebelum masuk ke kesimpulan dan saran, ada perlu diperhatikan oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK ketika akan menjerat korporasi dalam konteks crime for corporation adalah memitigasi dua persoalan penting, yaitu pertama, saat korporasi dinyatakan sebagai tersangka serta-merta berbagai pihak yang sedang atau akan melakukan transaksi bisnis dengan korporasi tersebut akan berhenti seketika. Yang kedua, konsekuensi logis dari pertama, income perusahaan akan menurun drastis, bahkan korporasi tidak dapat menjalankan usahanya. Korupsi BUMN, isu ini menjadi isu menarik bila dihubungkan dengan korupsi di sektor swasta dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanyaan lebih lanjut, apakah yang terjadi jika korporasi tidak dapat membayar denda atau ganti rugi? Dalam konteks ini dijelaskan bahwa berlaku postulat qui non habet ia air lewat in corpore nequis peccator impun. Artinya jika korporasi tidak bisa membayar denda atau kerugian, maka kewajiban itu dilimpahkan kepada individunya untuk mencegah impunitas. Di sini kekayaan pribadi pengurus korporasi tersebut yang digunakan untuk membayar denda termasuk ganti rugi. Selanjutnya, bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan uraian dari pembahasan sebelumnya, penulis dapat merumuskan kesimpulan bahwa pengaturan korupsi di sektor swasta sebagaimana yang terdapat dalam Uncas barulah sebatas perbuatan yang dilarang, namun belum merupakan perbuatan pidana karena tidak dapat sanksi pidana di dalamnya. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang menganut teori identifikasi dan teori agregasi, namun pengaturannya tidak jelas sehingga bisa menimbulkan multitafsir.
Di bagian saran, diusulkan kepada DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus sesegera mungkin disesuaikan dengan UNCAC dan perlu memasukkan korupsi di sektor swasta yang meliputi penyuapan dan penggelapan. Hal ini mengingat modus operandi kasus korupsi di tanah air selalu melibatkan pihak swasta, terutama korupsi di sektor penggandaan barang dan jasa. Yang kedua, pengaturan pertanggungjawaban pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus diperbaiki sehingga menjadi jelas dan tidak ada keraguan oleh penegak hukum dalam konteks penegakan hukum. Lalu yang terakhir, sebelumnya tadi sudah saya jelaskan atau bacakan tentang jurnal-jurnal tersebut. Yang terakhir, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada pengucapan yang salah, tutur kata yang salah, ataupun dalam penulisan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih.